Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari KKN tematik Uniswa periode 12 kelompok 30 akan memaparkan program kerja kami berupa buku saku. Sebelumnya perkenalkan, kami dari kelompok 30 yang beranggotakan Rizky Amalia, Arina Kautsari, Zahra Syani, Nida Fauzia, Galuh Sekar Pitaloka. Kami dari Fakultas Kedokteran, Prodi Farmasi, kemudian dosen pembimbing lapangan kami, Bapak Abid Rizky Putra Mutakin, dari Fakultas Teknik, Prodi Perencanaan Wilayah Kota. Untuk topik buku saku yang kami angkat, ada panduan isolasi mandiri dan informasi tentang vaksin. Di dalam buku saku kami, berisikan tentang kata pengantar, kemudian daftar isi. Untuk materi panduan isolasi mandiri itu di halaman 1 dan 2, vaksin COVID di halaman 3 dan 4, kemudian sanksi pelanggaran prokes di halaman 6. Untuk materi yang pertama, panduan isolasi mandiri. Di buku saku kami berisikan tentang pertanyaan-pertanyaan yang biasanya ditanyakan oleh masyarakat yang sedang mengalami isolasi mandiri. Pertanyaan pertama, apa saja barang yang diperlukan saat isolasi mandiri? Untuk barang yang bisa diperlukan, itu perlengkapan ibadah, obat-obatan pribadi maupun vitamin-vitamin yang diperlukan untuk mengatasi gejala dari COVID. Kemudian perlengkapan pribadi seperti baju, kemudian perlengkapan lainnya seperti elektronik. Pertanyaan yang kedua, apa saja kegiatan yang bisa dilakukan saat isolasi mandiri? Untuk kegiatan yang bisa dilakukan yaitu bisa berkomunikasi melalui media sosial, tetap menjalankan 3M, yaitu memakai masker, menjaga jarak, dan mencuci tangan, kemudian menggunakan kamar mandi yang terpisah, berjemur di jam 7 sampai jam 9 pagi selama 15 menit, melakukan istirahat yang cukup, mendisinfeksi ruangan seperti gagang pintu, kasur, jendela, maupun meja. Kemudian mengkonsumsi obat dan vitamin secara teratur. Pertanyaan selanjutnya, kapan bisa dilakukannya swab ulang? Apabila pasien tanpa gejala bisa melakukan swab ulang setelah 10 hari menjalani isolasi mandiri. Kemudian, apabila pasien itu mengalami gejala klinik, bisa melakukan swab ulang setelah 10 hari, kemudian ditambah 3 hari setelah gejala itu hilang. Dan masa isolasi itu dilaksanakan selama 10 sampai 14 hari. Kemudian pertanyaan selanjutnya, bagaimana terapi untuk orang tanpa gejala? Bila orang itu memiliki komorbid atau penyakit penyerta, tetap dianjurkan untuk melanjutkan pengobatan yang biasanya dikonsumsi. Kemudian untuk orang tanpa gejala juga bisa mengkonsumsi vitamin C. Dan untuk vitamin C itu dianjurkan mengkonsumsi multivitamin yang mengandung vitamin C, B, E, dan zinc. Kemudian pertanyaan selanjutnya, bagaimana cara mencuci pakaian dan alat makan orang yang terpapar COVID? Jadi untuk mencucinya itu untuk pakaian bisa direndam dengan air panas lalu dicuci dengan deterjen, kemudian alat makan direndam dengan air panas lalu dicuci dengan sabun. Apabila pakaian dan alat makanan itu dicucikan, dapat menggunakan sarung tangan. Orang yang mencuci itu bisa menggunakan sarung tangan atau hand glove dan tidak dikebaskan di udara. Kemudian pencucian itu dapat dilakukan dengan air yang mengalir. Untuk yang kelima, tempat pengumpul pakaian atau kotoran yang biasanya berupa keranjang itu bisa segera dibersihkan dan disemprotkan
dengan disinfektan. Kemudian materi mengenai vaksin. Untuk pertanyaan-pertanyaan yang biasa ditanyakan itu apa tujuan dilakukannya vaksinasi. Jadi vaksinasi itu bertujuan untuk mengurangi penularan COVID-19, menurunkan angka kesakitan dan kematian dari COVID-19, mencapai kekebalan kelompok di masyarakat atau biasa dikenal sebagai herd immunity, melindungi masyarakat dari COVID-19 agar tetap produktif secara sosial maupun ekonomi. Kemudian, apakah vaksin sama dengan obat? Jadi vaksin itu bukan obat. Vaksin merupakan sebuah produk biologi yang berisi antigen yang telah diolah dan dapat menimbulkan suatu pembentukan kekebalan secara spesifik terhadap tubuh agar terhindar dari tertular ataupun kemungkinan terjadinya sakit. Pertanyaan yang ketiga, bagaimana cara kerja vaksin? Jadi vaksin itu akan merangsang kekebalan terhadap penyakit tertentu pada tubuh. Kemudian tubuh akan mengingat, mengenali, dan mengetahui cara melawan virus atau bakteri yang menyerang tubuh. Apabila kita divaksinasi vaksin COVID, maka vaksin itu akan mengingat, mengenali, dan mengetahui bagaimana cara melawan virus COVID-19. Kemudian siapa saja yang bisa mendapatkan vaksin? Orang yang sehat, memenuhi persyaratan umur. Kemudian kapan seseorang yang pernah terpapar COVID-19 bisa divaksinasi? Bagaimana jika itu terjadi pada orang tanpa gejala? Jadi untuk pasien COVID-19 itu dapat divaksinasi 3 bulan setelah sembuh. Apabila setelah dosis pertama itu sudah diberikan dosis pertama, kemudian orang itu terpapar COVID, maka pemberian vaksin itu tidak perlu diulang. Cukup dilanjutkan saja dengan dosis yang kedua, dengan catatan pemberian dosis kedua itu dapat diberikan setelah 3 bulan dinyatakan sembuh dari COVID-19. Kemudian apabila terjadi pada orang tanpa gejala, bagaimana cara memvaksinasinya? Jadi apabila seseorang tidak mengetahui dirinya positif COVID-19 dan tidak ada gejala secara klinis, bisa diberikan vaksin. Secara medis tidak ada efek samping yang akan ditimbulkan karena vaksin COVID-19 yang digunakan adalah vaksin yang berasal dari virus yang dimatikan. Untuk pertanyaan selanjutnya, apakah jika sudah divaksin bisa lepas masker dan hidup normal kembali? Jadi vaksin itu tidak 100% membuat kita kebal dari COVID-19. Tapi vaksin ini dapat mengurangi dampak yang ditimbulkan jika kita tertular dari COVID-19. Untuk itu, meskipun sudah divaksin, kita tetap harus melakukan 3M, menjalani prokes sampai sasaran vaksin itu merata dan timbulnya herd immunity. Pertanyaan selanjutnya, apa saja jenis vaksin yang tersedia di Indonesia? Vaksin itu ada AstraZeneca, kemudian Sinopharm, Moderna, Novavax, Sinovac, dan yang biasanya masih sering kita gunakan itu vaksin Sinovac dan AstraZeneca. Untuk pertanyaan selanjutnya, apakah vaksin terbukti halal? Menurut Fatwa MUI, vaksin itu sudah halal dan suci untuk vaksin Sinovac. Kemudian untuk vaksin AstraZeneca, menurut Fatwa MUI menetapkan bahwa penggunaannya itu diperbolehkan karena kondisi darurat dan pertimbangan lainnya. Kemudian untuk sanksi pelanggaran prokes, karena kami KKN di daerah Pemalang, oleh karena itu kami mengambil sebuah sanksi pelanggaran prokes bagi masyarakat menurut Pergub Peraturan Bupati nomor 40
5 tahun 2020 di Kabupaten Pemalang. Jika tidak menggunakan masker, dapat diberikan sanksi berupa kerja sosial seperti menyapu, mengambil sampah, mengucapkan Pancasila, dan menyanyikan lagu wajib. Apabila pelanggar prokes itu mendapatkan sanksi denda, itu bisa dikategorikan menjadi 2 kategori. Yang pertama, pelanggaran perorangan akan dikenai denda sebesar Rp10.000. Kemudian, apabila pelanggaran itu terjadi di instansi penyelenggara atau penanggung jawab tempat dan fasilitas umum, dikenai denda Rp50.000 dan hingga sanksi terberatnya akan dikenakan penutupan izin usaha. Daftar pustaka. Jadi ini ada daftar pustaka atau sumber-sumber yang kami gunakan dalam buku kami. Ada 6 sumber yang kami gunakan, bisa dilihat. Untuk penutupnya, dari cover ada identitas dari kelompok dan dosen pembimbing lapangan. Cukup sekian pemaparan dari hasil proker buku saku kami, kelompok 30, kurang lebihnya mohon dimaafkan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.